Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Tiara Dewi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Yang pertama, apa itu kualitas penduduk? Jadi, kualitas penduduk adalah faktor penting yang menentukan maju atau tidaknya suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, kerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, dan kecerdasan. Lalu, apa saja sih aspek penting bagi kualitas penduduk? Yang menjadi aspek penting bagi kualitas penduduk ini ada 4. Yang pertama ada kesehatan, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada pendapatan per kapita, dan yang keempat ada indeks pembangunan manusia. Kita akan bahas aspek yang pertama terlebih dahulu, yaitu adalah kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Tingkat kesehatan penduduk suatu negara sendiri dipengaruhi dan dilihat dari angka kematian bayi dan juga angka harapan hidup. Menurut hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS, pada tahun 2010, angka kematian bayi mencapai 26 jiwa per 1000 kelahiran. Sedangkan pada tahun 2015 mencapai 22 jiwa per 1000 kelahiran. Hal ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, dan hal ini menjadi pengaruh yang positif bagi kualitas penduduk yang ada di Indonesia. Selanjutnya, menurut sensus penduduk, pada tahun 2010, angka harapan hidup di Indonesia mencapai umur 71 tahun. Sedangkan pada tahun 2015, angka harapan hidup mencapai umur 72,1 tahun. Hal ini menunjukkan suatu kenaikan yang cukup besar. Dan hal ini juga menjadi pengaruh yang positif bagi kualitas penduduk yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya, hal apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas penduduk yang ada di Indonesia? Jadi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas penduduk. Antara lain, yang pertama, ada penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup. Seperti yang saya jelaskan tadi, apabila di Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan kematian yang cukup signifikan, itu akan menekan suatu peningkatan kualitas penduduk yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, ada peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat. Kita tahu bahwa di Indonesia sendiri masih banyak kasus-kasus kekurangan gizi yang menimpa masyarakat. Dan apabila hal ini terus terjadi, maka akan mengakibatkan kematian akibat kekurangan gizi. Hal ini juga berpengaruh negatif pada kualitas penduduk. Jadi, untuk menekan dan mencegah itu semua, kita harus meningkatkan kualitas gizi dan mencegah kasus-kasus kekurangan gizi yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga, ada peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Kita tahu bahwa di Indonesia sendiri saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 varian Omicron. Hal ini merupakan suatu bentuk peningkatan penyakit di Indonesia, dan apabila hal ini terus terjadi dan terus menyebar, maka akan menyebabkan kematian yang cukup besar. Hal ini juga akan berdampak buruk pada kualitas penduduk. Jadi, untuk mencegah peningkatan penyakit menular ataupun tidak menular di Indonesia, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, yaitu adalah meningkatkan sumber air bersih yang ada di Indonesia. Karena kita tahu bahwa di Indonesia masih banyak daerah-daerah yang mengalami krisis air bersih. Jadi, dengan meningkatkan sumber air bersih, kita akan mencegah juga peningkatan penyebaran penyakit ini. Dan yang kedua, ada peningkatan gaya hidup yang lebih sehat dan juga bersih. Karena sebenarnya penularan penyakit atau penyebaran penyakit ini berasal dari diri kita sendiri. Apabila gaya hidup kita lebih sehat dan bersih, maka kita akan mencegah penularan penyakit itu pada diri kita sendiri.
Jadi, kita harus senantiasa meningkatkan gaya hidup yang lebih sehat, lebih bersih, dan juga kita senantiasa menjaga kebersihan dan juga kesehatan lingkungan sekitar kita. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Dinia Nabila, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Dinia Nabila, absen 11. Yang kedua yaitu pendidikan, ada 5. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Yang kedua yaitu indikator-indikator yang berkaitan antara lain angka partisipasi sekolah, angka jenjang pendidikan yang ditamatkan 15 tahun ke atas, dan angka huruf buta. Yang ketiga yaitu angka partisipasi sekolah atau APS adalah proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan dinyatakannya dalam persen. Yang keempat yaitu jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tahap pendidikan berakhir yang ditamatkan ditandai dengan sertifikat atau ijazah. Yang terakhir yaitu angka buta huruf adalah proporsi penduduk usia tertentu yang tidak bisa membaca, menulis, atau huruf Latin atau lainnya. Yang ketiga yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu. Pendapatan per kapita dipengaruhi besar kecilnya produk nasional bruto atau PNB, Gross National Product atau GNP, dan jumlah penduduk. PCI sama dengan GNP per P. PCI per capita income atau pendapatan per kapita, GNP Gross National Product atau Produk Nasional Bruto, P population atau penduduk, PNB per kapita Indonesia pada tahun 2014 yaitu 40.510.460,5. Pada tahun 2015 yaitu terdapat 43.659.753,6. Dan pada tahun 2016 yaitu terdapat 46.333.552,0. Menunjukkan bahwa PNB per kapita Indonesia meningkat setiap tahunnya. Keempat yaitu indeks pembangunan manusia. United Nations Development Program atau UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai proses ketika masyarakat dapat memperluas sebagai pilihannya. Pembangunan manusia diukur dengan indeks pembangunan manusia atau IPM. Ada 3 dimensi pembentukan IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pada tahun 2010, indeks pembangunan manusia dihitung dengan indikator yang berbeda, yaitu angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan produk nasional bruto atau PNB per kapita. Sekian sedikit penjelasan materi dari saya dan juga rekan saya Dinia. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.